Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dia Permatasari dari Institut Manajemen Wiata Indonesia, Program Studi Manajemen B. Nah, teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai hakikat bahasa Indonesia, ejaan yang disempurnakan, kata, istilah, dan diksi, dan kalimat. Untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu hakikat bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Rentang waktu proses perkembangan bahasa Indonesia dari awal hingga sekarang tentu saja tidak sebentar, melainkan dalam waktu yang berabad-abad. Abad ke-7 sampai 9. Pada masa awal kejayaannya, diketahui bahwa di pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya telah berdiri sebuah perguruan tinggi agama Buddha terkenal, dengan guru besarnya seperti Dharmapala dan Cakyakarti. Dari kenyataan tersebut, dengan mudah dapat diperkirakan bahwa bahasa yang berpengalaman sebagai wahana komunikasi adalah bahasa Melayu atau bahasa Melayu kuno. Abad ke-14 sampai 16. Bahasa Melayu kuno telah berlahir sejak bangsa Melayu mengadakan kontak dengan bangsa lain, baik melalui perdagangan maupun melalui penyebaran agama Islam. Penyebaran agama Islam yang begitu pesat di Nusantara dan kemakmuran kerajaan-kerajaan Melayu merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan bahasa Indonesia. Abad ke-19. Pada abad ini terjadi pembagian wilayah kekuasaan antara Inggris dan Belanda yang menyebabkan terpolarisasinya perkembangan bahasa Melayu dalam dua wilayah kekuasaan berbeda. Pelapor terkemuka terkait dengan pembinaan bahasa dan budaya dalam abad ke-19 ini adalah Raja Ali Haji. Dalam bidang bahasa, dia tercatat sebagai pelekat dasar-dasar pembinaan dan pembakuan bahasa Melayu di wilayah kekuasaan Riau Lingga. Abad ke-20. Awal abad ke-20 tercatat sebagai masa percepatan perkembangan dan peralihan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Faktor penyebabnya adalah adanya dinamika pergerakan politik yang dilandasi oleh hasrat yang kuat untuk merdeka. Bahasa Melayu dengan segala ciri yang membuatnya layak dijadikan sebagai bahasa persatuan dan berbangsa itulah mendorong para pemuda yang bersemangat kebangsaan itu dan menyebut bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia sejak Kongres Pemuda I pada tanggal 2 Mei 1926, yang kemudian 2 tahun kemudian melalui ikrar bersejarah Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 dinyatakan sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki kedudukan tertinggi di antara semua bahasa yang digunakan di wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, sebagai alat pemersatu bangsa dan alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Variasi bahasa. Berikut adalah variasi bahasa yang lazim dalam penggunaan bahasa. 1. Variasi lisan dan tulisan. 2. Variasi bahasa resmi dan tak resmi. 3. Variasi dialektal. 4. Variasi terpelajar. 5. Variasi bidang khusus. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar berarti kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan konteks berbahasa yang selaras dengan sosial masyarakat. Peraturan ini berkaitan dengan penggunaan teman bahasa secara tulis dan lisan untuk kebutuhan berkomunikasi. Materi kedua yaitu ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan atau EYD adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku dari tahun 1972. Ejaan ini menggantikan ejaan sebelumnya yaitu ejaan Republik dan ejaan Suwandi. Komponen ejaan. Pemakaian huruf. Pemakaian huruf ini meliputi penggunaan huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, dan lain-lain. Huruf abjad. Huruf ini terdiri dari huruf A, B, C, D, sampai Z. Huruf vokal. Contoh huruf vokal yaitu A, I, U, E, dan O.
Huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan terdiri atas B, C, D, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan ada KH atau K, NG atau Ng, BY, dan SY. Masing-masing melambangkan bunyi konsonan. Penulisan kata. Yang pertama ada kata dasar. Kata yang berupa dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contohnya, buku itu sangat menarik. Kata turunan. Kata ini terdiri dari kata imbuhan, yaitu awalan, sisipan, dan akhiran. Gabungan kata. Contoh dari gabungan kata ada orang tua, anak istri, apalagi, dan sebagainya. Suku kata. Suku kata adalah unit pembentukan kata yang tersusun dari satu fonem atau urutan fonem. Sebagai contoh, kata kamus terdiri dari dua suku kata, ka dan mus. Singkatan dan akronim. Singkatan ialah bentuk singkat yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Singkatan nama orang, nama gelar, nama sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik di belakang tiap-tiap singkatan. Misalnya, Haji Hamid disingkat menjadi H. Hamid. Pemakaian tanda baca. Seperti yang kita ketahui, tanda baca sangatlah banyak. Di antaranya ada tanda baca titik, tanda koma, tanda titik dua, tanda tanya, tanda seru, tanda hubung, dan masih banyak lagi. Aturan tanda baca berbeda antar bahasa, lokasi, waktu, dan terus berkembang. Beberapa aspek tanda baca adalah suatu gaya spesifik yang karenanya tergantung pada pilihan penulis. Dari selanjutnya yaitu kata, istilah, dan diksi. Kata dan istilah. Secara umum, menurut sudut pandang fonologi, kata dapat dirumuskan sebagai bentuk lingual yang memiliki urutan fonem yang tetap. Sementara istilah dapat diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus dan penggunaannya terbatas pada ranah kegiatan atau bidang keilmuan tertentu. Sumber kata dan istilah. Pada dasarnya, kata bahasa Indonesia berasal dari dua sumber, yakni sumber dalam dan sumber luar. Sumber dalamnya adalah bahasa Melayu dan bahasa-bahasa daerah, sedangkan sumber luarnya adalah bahasa asing. Diksi atau pilihan kata. Diksi atau pilihan kata adalah kemampuan memilih salah satu kata yang tepat di antara sejumlah kata bersinonim untuk digunakan dalam konteks tertentu. Relasi makna. Yang dimaksud dengan relasi makna dalam hubungan ini adalah sifat pertalian makna yang terdapat pada sejumlah kata. Dalam relasi makna yaitu kesinoniman, kehomoniman, kepolisemian, kehiponiman, keantoniman, makna konotatif dan denotatif, ungkapan idiomatik, kata kontrak, dan abstrak. Materi terakhir yaitu kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Kalimat biasanya diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Unsur-unsur kalimat. Sebuah kalimat terdiri atas beberapa unsur. Unsur-unsur ini meliputi subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Jenis kalimat. Jenis kalimat meliputi kalimat tunggal dan kalimat majemuk, kalimat lengkap dan kalimat tidak lengkap, kalimat inversi dan kalimat permutasi. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat mewakili gagasan atau pikiran penulis. Kalimat efektif harus menggambarkan gagasan penulis secara tepat sehingga dapat dipahami secara tepat pula oleh pembaca. Syarat kalimat efektif. Penulis harus menguasai persyaratan yang tercankup dalam kalimat efektif. Untuk itu, penulis harus memperhatikan persyaratan kalimat efektif. 1. Kalimat efektif harus gramatikal. 2. Kalimat efektif harus lugas. 3. Kalimat efektif harus memperhatikan aspek penekanan atau pemukusan. 4. Kalimat efektif harus sejajar. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga bermanfaat.